hati yang keras kita bongkar dari kehidupan kita, supaya firman Tuhan bisa mengubah setiap hati kita hingga di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat dan penyembahan dengan sayangmu. Firman-Mu berkata-kata besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Anakku harus selalu menantikan, di setiap langkah aku percaya. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau menantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku berkata-katamu, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari kita nyanyikan sekali lagi doa Tuhan. Akhirnya kita akan berdoakan kepada hamba Tuhan. Doakan Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu harus selalu menantikan, di setiap langkah aku percaya. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau menantikan, Kau yang disembah. Yesusku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku berkata-kataku, aku berserah. Kau berkuatan dan perlindungan. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kemurahan anugerah yang Tuhan sudah boleh berikan bagi kami. Hari ini adalah hari yang sangat indah, hari yang penuh bahagia. Kalau kami bisa berada di tempat ibadah ini Tuhan, semata-mata hanya kemurahan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Allah yang akan disampaikan oleh Tuhan hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan dari jauh Tuhan, untuk melawan kami, untuk membekali kami dengan kekuatan firman Allah yang tentunya akan sangat memberkati hidup kami Tuhan. Pakailah hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dengan juga kesaksian apapun yang disampaikan, kami percaya adalah untuk membangun Tuhan iman kami semakin
kasih Bapa, sebentar Tuhan dudukkan hati kami dengan tenang supaya firman boleh masuk dan boleh tersimpan dalam hati kami dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Pujilah namamu, kuasa-kuasa apapun itu mengganggu merintangi kami dalam firman-Mu, kami usir, kami tolak semua pergi dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Pujilah namamu, kami menyambut dengan doa, bersyukur. Haleluya, amin. Ya, sekarang dulu sedikit saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Koordinator, Bapak Saragi, di mana beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan bahwa kita akan kedatangan tamu dari Singapura, ya, dan salah satu juga Bapak Pendeta Pastor Kang yang datang dari Korea. Dan saya prinsip menyampaikan 1 bulan lebih saya tidak hadir karena saya pasca operasi kemarin, pasca operasi usus buntu sudah, ya. Jadi dokter menyarankan agar jangan banyak bergerak. Kalau saya banyak bergerak nanti benang di dalam bisa koyak. Jadi saya minta maaf 1 bulan istirahat kemarin lebih, ya. Minta maaf. Ini hari ini bisa bersama dengan tim, dengan Mom Evelyn yang sangat baik, ya, dan juga Pastor Carl dan tim-tim yang datang dari Singapura. Tuhan memberkati kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita sambut berikut bagi nama Tuhan. Siapa yang masih ingat dengan saya? Nanti setiap yang masih mengingat dengan saya, nanti setelah ibadah ini tolong jangan langsung pergi, tapi terima kue dari saya nanti. Dan bagi pokoknya siapa yang kenal masih mengingat dengan saya waktu saya terakhir kali datang, nanti saya akan bagikan kue. Dan saya sebenarnya sudah pengen datang ke Serampa dalam beberapa waktu, dan saya sudah memikirkannya beberapa waktu. Tapi ketika saya pergi ke Serampa, saya nggak pernah menemukan orang asing. Jadi saya sangat senang sekali ketika saya datang ke tempat ini bersama dengan pendeta saya yang sebenarnya pendeta ini berasal dari Korea. Itulah sebabnya genaplah firman Tuhan, mata Tuhan tidak kurang terang untuk melihat kita, tangannya tidak kurang panjang untuk menjangkau kita, sehingga kami yang asing ini bisa datang bagi saudara. Dan saya memang bisa memprediksi bahwa situasi kita di sini memang karena ruangannya yang kecil sehingga tidak bisa menampung kita sampai mereka ada sebagian yang duduk di luar. Dan saya tahu situasi kondisi saat ini. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang bisa mengerti kita. Dan setiap malam Tuhan tahu apa yang kita butuhkan setiap malam. Dan waktu ketika saya tidur, mungkin tempat tidur saya itu kurang nyaman, tetapi saya selalu teringat tentang saudara. Karena saya tahu betul bagaimana saudara menjalani hari-hari itu dalam situasi yang sulit. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan hadir di sini. Jadi saya akan memperkenalkan pendeta saya yang berasal dari Korea. Dan beliau ini adalah seorang misionaris yang diutus dari Korea untuk melayani di Singapura. Dalam pelayanan hidup saya melihat banyak orang pengen sekali melayani itu hanya ke tempat
Sebenarnya Singapura itu sebenarnya adalah negara yang kecil tapi berada di Asia Tenggara. But it is the richest country. Tetapi saudara tahu, meskipun Singapura itu kecil, tapi Singapura itu menjadi negara yang terkenal dengan kekuatan dan kemewahannya. Because it's chosen by God to preach the gospel to all the countries in ASEAN. Itulah sebabnya Tuhan memilih Singapura untuk menjadi sentral pemberitaan Injil di tengah-tengah Asia Tenggara. So my pastor is not afraid to come to every place of Indonesia. So difficult to sleep, find a hotel, but he will still go. Jadi